Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Juni tahun 2025. Hari ini kita merayakan Pesta Wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria dan Pesta Wajib Santo Irenaeus, Uskup dan Martir. Warna liturgi hari ini adalah putih dan kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya 61 ayat 9 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab pertama Samuel 2 ayat 1 dan ayat 4 sampai dengan 8d. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 8 ayat 17. Dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2020 dan tanggal 25 Juni tahun 2022. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Baik sahabat kuntum yang terkasih, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dan pada hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita merayakan perayaan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Kita patut bersyukur atas kerelaan hati Bunda Maria untuk menanggung segala perkara lalu menyimpan dalam hatinya yang suci. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51 hanya ada pada Injil Lukas dan mengajarkan kepada kita bahwa Bunda Maria dan Santo Yusuf suaminya sebagai Bunda Tuhan juga bisa merasakan cemas dan gemas dengan kelakuan Yesus Kristus kecil yang merepotkan mereka. Perasaan khawatir yang luar biasa yang diikuti dengan kemauan mencari Yesus Kristus dari Bunda Maria dan Santo Yusuf
adalah rasa tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang sangat takut akan kehilangan putranya. Perasaan tersebut itulah yang sekarang penulis lihat justru mulai terkikis dari banyak orang tua di masa kini. Coba kita renungkan. Pertama, orang tua menyerahkan urusan pertumbuhan dan perkembangan bayi serta anak mereka kepada orang tua mereka, mertua, babysitter, guru les, bahkan kepada tetangganya. Kedua, orang tua tidak ingin direpotkan dengan mendidik anak mereka dengan alasan masing-masing bekerja dan mengejar karir. Ketiga, orang tua enggan membawa anak mereka ke sekolah minggu, tetapi membiarkan anak-anak memainkan games dan menonton film di rumah. Keempat, bila anak-anak mulai tumbuh besar dan atau menginjak remaja, mungkin tidak dicari atau memilih cuek ketika anak mereka tidak pulang ke rumah. Dan kelima, orang tua sudah semakin tidak hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Kehadiran dalam kebersamaan keluarga ditampilkan oleh keluarga Nazaret, di mana Bunda Maria dan Santo Yusuf bersama-sama menempuh perjalanan ke Bethlehem, mengungsi ke Mesir, mencari Yesus Kristus ke Yerusalem, dan bahkan Bunda Maria hadir sampai Yesus Kristus disalibkan. Di sisi lain, bacaan Injil pada hari ini mendengar jawaban Yesus Kristus yang tidak wajar bagi anak-anak seusianya juga merupakan ujian bagi hati Bunda Maria. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 49 sampai dengan 50. Bunda Maria tidak mengerti makna jawaban Yesus Kristus itu, lalu hanya menyimpan dalam hati kejadian itu meskipun akhirnya Yesus Kristus ikut pulang bersama mereka. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 50 sampai dengan 51. Dalam bahasa Smith, kata menyimpan dalam hati berarti merenungkan sesuatu berulang-ulang hingga memahami mengapa sesuatu telah terjadi. Bunda Maria akhirnya mengerti bahwa dengan jawaban itu Yesus Kristus hendak menyatakan bahwa ia adalah putra Allah yang harus melakukan kehendak Bapanya di dunia ini. Sehingga akhirnya Bunda Maria lalu menyerahkan kepada Allah Bapa atas peristiwa yang baru saja ia alami. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam konteks ini kita bisa belajar beberapa hal, antara lain pertama dari Yesus Kristus. Kita bisa belajar untuk lebih taat pada kehendak Allah Bapa daripada manusia. Yang kedua dari Bunda Maria, ketika menghadapi peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka ia menyadari bahwa kehendak serta rencana Allah Tritunggal Maha Kudus berbeda dengan kehendak serta rencana manusia. Dan menyimpannya semua dalam hati, merenungkan, lalu berharap Allah Tritunggal Maha Kudus akan membisikkan kehendaknya pada diri kita melalui hati kita. Dari keluarga Nazaret, Santo Yusuf adalah teladan seorang ayah yang peduli pada keluarganya dan tulus hati dalam mengikuti segala kehendak Allah Bapa serta percaya bahwa Allah Bapa memiliki rencana yang indah baginya. Sehingga akhirnya Allah Tritunggal Maha Kudus selalu hadir dan mendampingi Santo Yusuf melalui malaikatnya. Bunda Maria adalah teladan ibu yang hadir dalam kehidupan anaknya. Oleh karena itu di akhir pekan ini, mari kita merenungkan kembali makna kepedulian dan kehadiran kita sebagai orang tua dalam kehidupan anak-anaknya dan sebagai anak dalam kehidupan keluarga inti bersama orang tuanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam.